Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa bil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali, berkumpul kembali di dalam majelis yang Allah cintai ini, yaitu majelis thalabul ilmi. Ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Nah, kemudian selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang ittiba kepada beliau. InsyaAllah kita akan kembali sama-sama mempelajari kajian yang berjudul adalah Adab dan Akhlak Islam, membahas yang berkaitan dengan adab dan akhlak dalam Islam. Nah, kita memasuki pembahasan adab-adab puasa. Adab-adab puasa. Nah, ketika berpuasa, yang pertama adabnya adalah hendaklah berpuasa dia niatkan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang pertama dia lakukan. Berpuasa hanya untuk Allah. Nah, sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis sahih rawahu Bukhari dan juga Muslim, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, yaitu mengharap pahala, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, ini adab yang pertama, kita beribadah, berpuasa, niatkan untuk mencari wajah Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan mencari pujian atau sanjungan manusia. Jangan pula mencari wajah-wajah manusia, ingin dipuji oleh manusia. Orang yang beribadah masih mengharapkan pujian dari manusia, mengharapkan pujian manusia, nah, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung pada niatnya. Jika dia niatkan puasa untuk Allah, falahu ajr, maka dia dapat pahala. Tapi jika dia berpuasa niatnya bukan untuk Allah, maka dia tidak mendapatkan ajr, tidak mendapatkan pahala. Nah,
Kemudian yang kedua adabnya adalah ketika berpuasa hendaklah niat di malam hari. Niat di malam hari. Nah, niat di malam hari sebelum waktu fajar. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, "Man lam yubayyiti shiyama minal laili fala shiyamalah." Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Artinya jika ada orang yang berniatnya di pagi hari, itu puasa Ramadan ya, niatnya di pagi hari, nah setelah waktu fajar, nah maka tidak dianggap sebagai puasa, karena syaratnya adalah niat harus di malam hari. Nah, kemudian adab yang berikut adalah makan sahur. Adab yang berikutnya adalah makan sahur, dan diantara keutamaan atau barakah makan sahur yang pertama adalah dengan makan sahur seseorang akan mendapatkan keberkahan, ya, mendapatkan keberkahan. Nabi bersabda, "Tasahharu fa inna fi suhuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena dengan makan sahur atau di dalam makan sahur barakah, itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Nah, yang kedua adalah ketika makan sahur, ini hikmah yang kedua ya, atau barakah yang kedua adalah menguatkan badan. Menguatkan badan. Berbeda halnya dengan orang-orang yang tidak makan sahur, maka dia akan lemas. Tentu beda antara orang yang sahur tidak sahur, beda atau sama? Beda tentunya. Yang makan sahur lebih kuat dibandingkan yang tidak makan sahur. Nah, kemudian ya, faedah yang atau hikmah yang ketiga adalah mencontoh perbuatan Nabi Muhammad SAW. Mencontoh perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan Nabi makan sahur. Kalau orang makan sahur berarti mencontoh perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keempat, nah, yaitu kalau makan sahur hikmah diantaranya adalah menyelisihi ahli kitab. Menyelisihi ahli kitab. Nah, dan kita diperintahkan untuk menyelisihi ahli kitab. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, "Nam idna faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi aklatu sahur." Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab yaitu makan sahur. Artinya ahli kitab kalau berpuasa mereka tidak sahur. Kalau kita orang Islam sahur, dan kita senantiasa disuruh menyelisihi mereka oleh Nabi SAW. Nah, kemudian faedah yang berikutnya atau hikmah berikutnya adalah menjadikan giat sholat berjamaah subuh di masjid, yaitu menjadikan giat berjamaah sholat subuh di masjid. Nah, oleh karena itu sangat nyata perbedaannya ya. Di bulan Ramadan sama di luar Ramadan, jumlah orang berjamaah salat subuh di masjid banyak mana? Banyak saat bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka makan sahur kemudian bergegas ke masjid. Nah, ya kalau hari lain, bulan yang lain, nah ya tidak seramai di bulan Ramadan. Nah, kemudian disebutkan sebuah hadis sahih ya, as-sahuru aqluhu barakah. Makan sahur itu terdapat keberkahan. Fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan mima'in. Maka janganlah kalian
meninggalkan makan sahur meskipun hanya ya sahur dengan seteguk air putih saja. Jadi di sini Nabi menganjurkan sekali ya, jangan tinggalkan makan sahur meskipun hanya sahur minum air putih saja. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Apa maksud Allah bersolawat kepada orang yang makan sahur? Siapa yang tahu? Dia mendapatkan rahmat Allah, dapat ampunan Allah. Kemudian sahih itu apa? Dipuji di hadapan para malaikatnya. Nah, kalau makna malaikat selawat kepada orang makan sahur apa maknanya? Sahih ya, malaikat mendoakan ampunan. Nah, bisa dibuka di penjelasan kitab yang sudah kita bahas kemarin. Nah, kemudian dan juga disunahkan makan sahur itu dengan kurma ya, dengan kurma itu sunnah hukumnya. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, ni'mas suhuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik makan sahur orang mukmin adalah kurma. Sebaik-baik makan sahur orang mukmin adalah kurma. Ini hadisnya Abu Dawud. Dan Syaikhani berkata sahih. Jadi sebaik-baik makan sahur itu kurma. Berapa jumlahnya? Apa harus ganjil? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ada dalil yang menganjurkan untuk makan sahur dengan kurma harus ganjil. Enggak ada dalilnya. Yang ada dalil ganjil itu kapan? Kapan disunahkan makan ganjil kurma itu? Sahih ya, di pagi hari. Ya, makan 7 kurma ajwa, apa keutamanya? Terhindar dari sihir. Terus kapan lagi? Itu coba. Tidak ada dalilnya juga. Kapan? Agus belakang, antum Agus juga, Agus Sani, Agus yang kedua. Agus. Ayo. Kapan? Anak pondok. Kapan? Sahih ya, ketika ya hari raya Id disunahkan sebelum pergi ke lapangan yaitu makan kurma, itu ganjil, ada dalilnya perkara itu. Nah, paham di sini kalau makan sahur tidak ada dalilnya harus ganjil. Jadi boleh makan genap separuh pun boleh. Nah, iya. Kemudian berikutnya disunahkan atau ada berikutnya saat sahur itu mendekati waktu apa? Fajar atau subuh. Mendekati itu bukan berarti sudah masuk, belum. Nah, berapa kira-kira? Ya 30 menit misalnya sebelum waktu subuh atau 20 menit sebelum waktu subuh. Nah, dalilnya mana? Itu hadis. Ya, disebutkan di hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari Anas bin Malik anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara, bahwa Nabi Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit tasahhara, keduanya makan sahur. Falamma faragha min suhurihima, ketika telah selesai dari makan sahur keduanya, qama Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam ila salati fasalla, maka Nabi Allah beranjak menuju salat lalu beliau salat. Lihat di sini ya, Nabi setelah makan sahur langsung salat. Nah, kemudian qulna li Anasin, kami bertanya kepada Anas. Sahabat bertanya kepada Anas. Kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi shalah. Berapa jarak waktu antara selesainya makan sahur mereka berdua dengan masuknya mereka ke dalam salat? Qala qadru ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayat.
Dijawab jaraknya adalah seukuran kadar seorang membaca 50 ayat. Itu seukurannya, itu ikut sendiri. Kira-kira berapa? Ada yang baca 20 menit 50 ayat, ada yang 15 menit, ada yang setengah jam, tergantung bacanya. Jadi, intinya pokoknya ya kira-kira segitu, 20 menit sebelum waktu masuk subuh. Nah, kalau hikmah diakhirkan ini juga ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Lebih menguatkan badan, lebih awet kenyangnya. Berbeda kalau antum sahur di awal malam, jam 12 malam sahur. Ustaz, itu sahur pertama Ustaz, sahur kedua nanti ada lagi. Nah, paham di sini perkara adab ini. Berikutnya kita masuk. Adab-adab berbuka puasa di bulan Ramadan. Adab-adab berbuka puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Nah, yang dimaksud dengan menyegerakan berbuka puasa di sini bukan ketika antum lapar langsung buka. Antum jangan ini ngejain orang ya. Misalnya Agusnya belakang, sekarang lagi ya. Kalau lemas Gus, puasa Ustaz, sudah antum buka aja, yang setelah itu segera berbuka. Tapi maksudnya adalah bila matahari sudah terbenam, ya, sudah terbenam matahari, sudah terbenam, atau ditandai dengan azan maghrib, atau ditandai dengan azan maghrib. Nah, maka segera berbuka. Segera apa? Berbuka. Segera berbuka. Nah, karena itu merupakan sunnah. Merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan jangan tunda. Dah azan, nanti dulu bukanya. Masih kuat kok, nanti isya. Ini nggak boleh. Harus segera. Sudah dibatalkan puasanya. Kalau sudah apa? Azan isya, azan maghrib. Nah, ya, sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis sahih rawal Bukhari juga Muslim, la yazalun nasi bi khairin ma ajalul fitra. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Nah, maka kalau kita menyegerakan berbuka puasa, ini memiliki beberapa manfaat atau faidah. Yang pertama, faidah menyegerakan berbuka puasa ya. Yang pertama, mengikuti sunnah Nabi SAW. Catat, itu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, melaksanakan perintah. Nah, diperintahkan apa? Untuk segera berbuka. Yang ketiga, menyelisihi ahli kitab. Menyelisihi ahli kitab. Nah, kemudian yang keempat, sebab terusnya kebaikan. Sebab terusnya kebaikan. Nah, sebab terusnya kebaikan. Yang kelima, sebab mendapatkan cinta Allah. Sebab mendapatkan cinta Allah. Nah, karena orang yang beramal, yang mentaati Allah itu yang Allah cintai. Nah, yang kelima atau keenam, lebih mudah bagi orang yang puasa. Lebih mudah bagi orang yang puasa. Nah, inilah yang apa dianjurkan, disunahkan untuk segera berbuka puasa. Nah, berikutnya, yang kedua, adab kedua, berbuka dengan rutab. Rutab itu ada di buku penjelasannya, kurma setengah matang atau mengkal. Tahu mengkal ya? Nah, rutab itu kurma setengah matang ya.
Kalau teman-teman mau kurma rutop, boleh ke rumah ya, boleh. Benar, boleh ke rumah. Kalau pengen makanan Arab juga boleh ke rumah. Benar, saya sediakan apa? Kurma. Itu kan makanan orang Arab. Nah, ya. Berbuka dengan rutop, yaitu kurma setengah matang atau mengkal. Dan jika nggak ada rutop, maka dengan kurma biasa. Kurma biasa. Nah, ya. Kemudian adab yang ketiga, jika tidak ada kurma maka dengan air putih. Ya, jika nggak ada kurma maka dengan air putih. Sudah nggak ada rutop, nggak ada kurma maka dengan apa? Air putih. Itu adabnya. Dalilnya mana? Yaitu hadis. Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Huzaimah Al-Hakim. Ini hadisnya di Sahih Al-Albani. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru 'ala rutabat. Dahulu Nabi itu berbuka puasa dengan rutop. Qabla an yusalliya, sebelum apa? Sebelum salat. Nabi makan kurma, rutop sebelum salat. Nah, fa illam takun rutabat fa'al tamarat. Jika Nabi berbuka nggak ada rutop, maka Nabi dengan apa? Bukanya dengan tamar, kurma biasa. Fa illam takun asadil ma'in. Jika nggak ada kurma, maka Nabi berbuka dengan air putih. Berbuka dengan air putih. Nah, apa hikmah? Ya, apa hikmah berbuka harus dengan kurma? Hikmahnya banyak ya. Apa di antaranya saya bacakan aja. Hadis ini juga merupakan keajaiban kedokteran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena telah terbukti secara penelitian bahwa kurma menyimpan zat gula yang banyak, yang sangat dibutuhkan oleh orang puasa untuk mengembalikan kekuatannya. Kurma itu mengandung zat gula. Kalau kita makan, maka itu akan mengembalikan apa? Kekuatan tubuh kita. Nah, dan itu diri dokter terjadi betul. Ya, apalagi kurma adalah buah, makanan praktis, dan juga obat dan manisan. Maka sudah tentu mengembalikan kekuatan pada tubuh. Kemudian kalau nggak ada kurma, baru apa? Dengan air putih. Lalu apa hikmahnya air putih? Maka dokter pun juga meneliti perkara ini. Bila tidak ada kurma, maka hendaknya berbuka dengan air putih. Hendaknya berbuka dengan air putih. Hal itu fungsinya untuk mencuci alat pencernaan. Untuk mencuci alat pencernaan. Dan menstabilkan tenaga kembali. Dan menstabilkan tenaga kembali. Jadi itu ya, kalau kenapa air putih, kalau nggak ada kurma, air putih itu apa? Untuk mencuci pencernaan. Sehingga kalau sudah dicuci, maka dikasih makan apa aja sudah siap. Perut sudah siap duluan. Ustaz, kalau nggak ada kurma, bolehkah kita ganti dengan hal yang manis? Kan sama. Misalnya apa? Hal yang manis itu? Berbuka dengan permen. Kan juga manis kan? Atau kolak, atau apa aja. Boleh atau tidak? Allah lebih shawab. Yang sunnah tetap apa? Kurma. Kalau nggak ada, baru air putih. Setelah air putih mau minum manisan silahkan, nggak ada masalah. Ya kan? Nggak ada masalah. Tapi yang sunnahnya kurma dulu. Kalau nggak ada, baru air putih. Sudah. Kalau nggak ada air putih, baru yang lain. Kalau bicara boleh atau tidak, ya boleh aja, sah-sah aja. Antum pas saat buka puasa langsung makan berat. Apa makan berat tuh? Batu. Ya, makan yang berat, misalnya makan apa? Bakwan. Langsung makan nasi. Nasi aja? Enggak.
yang lain-lainnya. Boleh, nggak ada masalah. Tapi sunnahnya antum kejar apa? Sunnahnya. Maka minum air putih dulu, setelah itu makan yang lain silahkan. Nah, kadang itu seorang itu kebiasaannya lapar mata ya. Masya Allah, mau buka puasa itu persiapan dia beli takjil. Ya kan? Setelah takjil tahu kan? Beli ini, beli itu. Masya Allah banyak kan? Setelah azan dia makan cuma berapa biji saja kan? Sudah selesai habis itu. Itu apa tandanya? Lapar mata, nafsu. Nah, ya. Demikianlah berbukanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat sederhana. Tidak berlebihan seperti kebanyakan kita sekarang yang sibuk dengan berlebihan sehingga menyiapkan berbagai macam makanan, buah-buahan dan snack sehingga kekenyangan. Lalu akhirnya apa? Salat maghrib ya apa ya? Berat, ngantuk, lemas. Tadi siang-siang kenapa lemas? Puasa. Habis maghrib kenapa lemas? Kekenyangan. Subhanallah ya. Nah, tahun lalu kita nggak ada buka puasa bersama ya. Semoga tahun ini ada. Kita doa aja semoga pandemi ini cepat berlalu. Nah, dan tahun lalu juga nggak ada itikaf kan? Rame-rame di masjid nggak dibuka. Semoga tahun ini kita itikaf kembali ya. Nah, berikutnya adalah berbuka itu sebelum sholat maghrib. Berbuka itu sebelum sholat maghrib. Nah, ini sunnahnya, adabnya ya. Sebelum sholat maghrib buka dulu. Ini apa? Adabnya. Sebagaimana disebutkan, yaitu Nabi makan rutab qabla an yusalliya. Sebelum apa? Sebelum sholat. Kadang ada orang itu sholat dahulu baru berbuka. Ini keliruan. Nah, adab yang kelima adalah berdoa. Berdoa ketika berbuka. Berdoa ketika berbuka ya. Dan hendaklah seorang yang berpuasa berdoa ketika berbuka dengan doa yang matsur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menggunakan doa yang matsur. Apa di antara doanya? Zahabal dhama'u wa batatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kok sudah lupa? Kan tak lagi puasa insyaallah Ramadan kan? Nah, apa kalau saya baca doa itu atau yang lain dulu? Ini juga perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sebelum kita minum atau memakan kurma, nah, hendaklah membaca doa Bismillah. Baca apa? Bismillah. Nah, sebagaimana yang Nabi sabdakan, "Idza akala ahadukum fayasmallah, fa idza nasiya anjallaha ta'ala min awwalihi fi awwalihi fayaqul bismillahi awwalu wa akhir." Nah, jika kalian hendak makan, maka berzikirlah kepada Allah. Ya, atau fayadkur bismillah. Hendaklah apa? Menyebutkan bismillah. Fa idza nasiya, jika lupa mengucapkan hal itu, nah, maka ucapkanlah apa? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu, atau bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Antum tambah fi atau tidak? Kalau tidak, ya bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Tambah fi bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Nah, ya. Kemudian setelah bismillah makan kurma. Setelah makan kurma baru apa? Baca doa. Dhahabat dhama'u wa batal 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang. Dhahabat dhama'u. Rasa haus telah hilang. Kapan haus itu hilang? Sebelum makan atau sesudah? Sesudah, berarti doa itu dibaca kapan? Sesudah. Sudah makan atau minum ya. Zahabat dhama'u, telah hilang rasa dahaga. Kemudian wa batatil 'uruqu.
dan telah basah kerongkongan. Kapan basah kerongkongan itu? Sesudah atau setelah atau sesudah? Sesudah. Sama aja ya. Kemudian wasabal ajri insyaallah, dan tetap pahalanya insyaallah. Kapan dipahala? Kapan? Setelah selesai amal atau sebelum selesai amal? Sudah selesai amal. Seperti orang yang bekerja, kapan diupah? Setelah selesai pekerjaannya. Nah, ya, paham di sini ya. Yang berikutnya, hendaklah seorang muslim antusias memberikan makanan buka puasa bagi orang lain. Hendaklah seorang muslim berantusias memberikan makanan buka puasa untuk orang lain. Ini pun sudah masya Allah ya, di kita sudah banyak orang yang mengamalkannya. Kita perhatikan aja buka puasa di masjid, subhanallah, itu yang namanya ya makanan untuk buka puasa berlimpah ruah, masya Allah. Nah, maka kita pun juga harus berlomba-lomba nantinya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ustaz kan udah ada yang ngasih di masjid makan, ya nggak apa-apa, kita kan mau berlomba-lomba. Kalau di masjid itu ada yang ngasih kurma atau tambah kurma tambah uang 100.000, masya Allah gitu kan, pasti banyak ngambil nanti. Wah ini aja tunggu. Ya di Saudi kan sebagian begitu kan, saking ingin berlomba-lomba kebaikan begitu caranya. Nah, ya, labas. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang memberikan makanan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu. Bahkan dia tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Ini hadisnya sahih, rawi Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Syalbani berkata hadisnya sahih. Nah, ini adab apa? Saat berbuka puasa. Cukup bila huna.